Saudaraku yang Allah rahmati. Puja dan puji, hanya untuk Allah semata. Yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Yang dengan nikmat-Nya itu, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada kesempatan yang penuh berkah ini insya Allah kita akan membahas kisah yang syarat makna dan penuh hikmah yang bisa kita petik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakni, kisah sahabat Ansor yang meminta sedekah kepada Rasulullah. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Di tengah kota Madinah yang ramai, seorang lelaki dari kaum Ansor melangkah dengan langkah gontai. Wajahnya dipenuhi kegelisahan, matanya menunjukkan beban hidup yang berat. Sejak beberapa waktu terakhir, kemiskinan mengurungnya dalam kesulitan yang seakan tak berujung. Hari demi hari, perut keluarganya semakin lapar, sementara tangannya kosong tanpa penghasilan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada harta, hanya ada keinginan kuat untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaan, ia akhirnya mengambil keputusan, mendatangi Rasulullah, pemimpin yang dikenal penuh kasih dan kedermawanan. Di hadapan sang Nabi, lelaki itu menyampaikan keluhannya, berharap belas kasih dan bantuan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Rasulullah tidak langsung memberinya sedekah, melainkan menatapnya dengan penuh kebijaksanaan dan bertanya sesuatu yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Disinilah kisahnya dimulai. Suatu hari, seorang laki-laki dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah dalam keadaan miskin dan meminta sedekah. Ia mengeluhkan kesulitan hidupnya dan berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu kepadanya. Melihat hal ini, Rasulullah tidak langsung memberinya sedekah, melainkan bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu di rumahmu?" Lelaki itu menjawab, "Ya, saya punya sehelai kain yang sebagian saya gunakan sebagai pakaian dan sebagian lagi sebagai alas tidur, serta sebuah cangkir untuk minum." Rasulullah berkata, "Bawalah keduanya kepadaku." Lelaki itu segera pergi dan membawa dua barang tersebut kepada Nabi. Dan Rasulullah kemudian mengambil barang-barang itu dan bertanya kepada para sahabat yang hadir, "Siapa yang ingin membeli barang ini?" Seorang sahabat menjawab, "Saya akan membelinya dengan 1 dirham." Nabi bertanya lagi, "Adakah yang ingin menawarnya lebih tinggi?" Seorang sahabat lain berkata, "Saya akan membelinya dengan 2 dirham." Rasulullah kemudian menjual barang-barang itu dengan harga 2 dirham dan memberikan uang tersebut kepada si lelaki itu. Kemudian beliau berkata, "Gunakan 1 dirham untuk membeli makanan bagi keluargamu, dan gunakan 1 dirham lagi untuk membeli kapak." Lelaki itu pun mengikuti perintah Nabi. Setelah membeli kapak, ia kembali kepada Rasulullah. Kemudian, Nabi sendiri memasang gagang pada kapak itu dan menyerahkannya kepadanya, seraya berkata, "Aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari." Lelaki itu mengikuti nasihat Nabi. Setelah 15 hari, ia kembali dengan membawa 10 dirham hasil pekerjaannya. Ia menggunakan sebagian uang itu untuk membeli makanan dan pakaian. Melihat perubahan ini, Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta. Karena meminta-minta hanya akan menjadi noda di wajahmu pada hari kiamat, kecuali jika seseorang dalam keadaan sangat miskin atau terlilit hutang yang berat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari kisah di atas terdapat hikmah mendalam yang bisa kita petik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.
Kisah ini bukan hanya tentang seorang sahabat yang meminta sedekah kepada Rasulullah, tetapi juga merupakan pelajaran hidup yang sangat dalam tentang kemandirian, kerja keras, dan keberkahan dalam usaha. Berikut adalah hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. 1. Islam mengajarkan kemandirian dan harga diri. Dalam kisah ini, Rasulullah tidak langsung memberikan sedekah, melainkan bertanya kepada lelaki tersebut apakah ia memiliki sesuatu di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menganjurkan memberi, tetapi juga mengajarkan umatnya untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Menghindari mentalitas ketergantungan. Mentalitas ketergantungan adalah pola pikir atau kebiasaan seseorang yang selalu bergantung pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa berusaha untuk mandiri atau mencari solusi sendiri. Orang yang memiliki mentalitas ini cenderung 1. Mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan berharap orang lain menyelesaikan masalahnya. 2. Enggan berusaha secara maksimal, karena merasa ada orang lain yang akan membantu. 3. Lebih memilih meminta daripada bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. 4. Tidak mencari peluang atau keterampilan baru karena merasa nyaman dengan bantuan yang diterima. Adapun ciri-ciri mentalitas ketergantungan. 1. Selalu mengharapkan bantuan. Contohnya, jika menghadapi kesulitan keuangan, seseorang langsung meminta uang kepada orang lain tanpa mencoba mencari pekerjaan atau cara lain untuk mengatasinya. 2. Tidak mencari solusi atau alternatif. Contohnya, jika seseorang kehilangan pekerjaannya, ia hanya mengeluh tanpa berusaha mencari pekerjaan baru atau mencoba usaha kecil. 3. Cepat menyalahkan keadaan atau orang lain. Contohnya, mengatakan, saya miskin karena tidak ada yang membantu saya, padahal ada banyak peluang jika mau berusaha. 4. Menganggap bantuan sebagai hak, bukan keberkahan. Contohnya, jika ada orang yang sering memberi bantuan, ia menganggapnya sebagai kewajiban orang tersebut, bukan sebagai kebaikan yang seharusnya disyukuri. 5. Tidak berusaha mengembangkan diri. Contohnya, seseorang tetap berada dalam kondisi sulit bertahun-tahun tanpa mencoba belajar keterampilan baru atau mencari pekerjaan lain. Mentalitas ketergantungan seyogyanya memiliki dampak negatif bagi seseorang dan di antara dampaknya adalah 1. Membuat seseorang malas dan tidak produktif. Orang yang selalu mengandalkan bantuan akan kehilangan semangat untuk bekerja dan berusaha serta gairah hidup. 2. Menghambat kemajuan diri. Tidak berusaha mencari keterampilan baru atau peluang kerja yang lebih baik. 3. Menurunkan martabat dan harga diri. Islam mengajarkan bahwa tangan di atas, memberi, lebih baik daripada tangan di bawah, meminta. 4. Menyebabkan keuangan tidak stabil. Jika seseorang terus-menerus bergantung pada bantuan orang lain, maka kehidupannya tidak akan pernah benar-benar stabil. 5. Membebani orang lain. Jika seseorang terus meminta bantuan tanpa berusaha mandiri, maka ia bisa menjadi beban bagi keluarga atau masyarakatnya. Mentalitas ketergantungan bukan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Hal ini bisa dihindari dengan cara 1. Ubah pola pikir. Percaya bahwa kita mampu berusaha. Yakini bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan kerja keras dan doa. Allah sendiri melarang umatnya untuk berputus asa. Allah berfirman, dalam Quran Surat Yusuf ayat ke-87, artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 2. Mulai dari hal kecil. Seperti dalam kisah sahabat Ansor yang meminta sedekah, ia memulai dari menjual barang kecil, membeli kapak, lalu bekerja. Selain itu, Allah juga menyampaikan agar kita senantiasa memperhatikan hal-hal yang kecil karena Allah akan membalasnya meski melakukan kebaikan atau keburukan sebesar biji zarroh. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. 3. Belajar keterampilan baru.
Jika sulit mendapatkan pekerjaan, pelajari keterampilan baru seperti menjahit, berdagang, atau keahlian lain yang bisa menghasilkan uang. 4. Jangan malu bekerja keras. Pekerjaan apapun yang halal lebih baik daripada meminta-minta. Rasulullah bersabda, seseorang yang membawa seutas tali lalu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Bersyukur dan tidak selalu mengeluh. Alih-alih mengeluh, lebih baik berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan. Allah Ta'ala berfirman, artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Mentalitas ketergantungan adalah kebiasaan bergantung pada orang lain tanpa usaha mandiri. Islam mengajarkan untuk berusaha, bekerja keras, dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan mengembangkan kemandirian, seseorang bisa hidup lebih bermartabat dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Pada saat sahabat Ansor meminta kepada Nabi, dan jika Nabi pada saat itu langsung memberinya uang atau makanan, lelaki itu mungkin akan kembali meminta di kemudian hari. Namun, dengan mendorongnya bekerja, beliau mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berusaha. Ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa meminta-minta bukanlah solusi utama dalam menghadapi kesulitan hidup. Menjaga kehormatan dan martabat diri. Kehormatan dan martabat diri adalah dua konsep yang berhubungan dengan nilai dan penghormatan terhadap diri sendiri serta bagaimana seseorang dihormati oleh orang lain. Meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam arti dan penerapannya. 1. Kehormatan. Kehormatan adalah nilai yang diperoleh dari tindakan, prinsip, dan cara seseorang menjalani hidup sesuai dengan norma moral, budaya, atau sosial tertentu. Kehormatan seringkali ditentukan oleh bagaimana seseorang dipandang oleh masyarakat atau kelompoknya. Ciri-ciri kehormatan. Pertama, dibangun melalui tindakan dan prinsip moral. Misalnya, seseorang yang jujur, setia, dan bertanggung jawab akan dihormati oleh orang lain. Kedua, bergantung pada pengakuan sosial, kehormatan bisa meningkat atau menurun tergantung pada bagaimana orang lain melihat kita. Ketiga, dapat hilang jika melakukan sesuatu yang dianggap memalukan atau tidak bermoral, misalnya, mengingkari janji atau berbuat curang bisa menyebabkan kehilangan kehormatan. Keempat, bisa dipulihkan dengan perbuatan baik, meskipun kehilangan kehormatan, seseorang bisa mendapatkannya kembali dengan menunjukkan sikap terhormat. Contoh kehormatan dalam kehidupan. Seorang pemimpin yang selalu menepati janjinya dihormati oleh rakyatnya. Lalu, seorang atlet yang bermain dengan sportif mendapatkan penghormatan dari lawan dan penggemar. Dan seorang tentara yang berani membela negaranya dianggap memiliki kehormatan yang tinggi. 2. Martabat diri. Martabat diri adalah nilai yang melekat pada seseorang sebagai manusia yang berhak dihormati dan diperlakukan dengan layak. Tidak seperti kehormatan, martabat diri tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tetapi lebih kepada kesadaran akan nilai dan hak sebagai individu. Ciri-ciri martabat diri. Pertama, hak yang melekat pada setiap manusia. Setiap orang, terlepas dari status sosialnya, memiliki martabat yang harus dihormati. Kedua, tidak bisa hilang sepenuhnya. Martabat diri tidak bergantung pada tindakan atau pengakuan orang lain, tetapi pada kesadaran diri sendiri akan nilai dan haknya. Ketiga, menjadi dasar bagi hak asasi manusia, konsep martabat diri digunakan sebagai dasar dalam hukum dan etika untuk memastikan semua orang diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Keempat, dapat dirusak oleh penghinaan atau perlakuan tidak adil. Jika seseorang diperlakukan secara tidak manusiawi, martabatnya bisa terasa terancam, tetapi tetap bisa dipertahankan dengan keyakinan diri. Contoh martabat diri dalam kehidupan. Misalnya,
Seseorang yang miskin tetap memiliki martabat sebagai manusia dan berhak diperlakukan dengan hormat. Atau, seorang tahanan tetap memiliki hak asasi manusia dan martabatnya tidak boleh diinjak-injak. Bisa juga, seorang wanita yang menolak pelecehan, hal itu menunjukkan bahwa ia menghargai martabat dirinya. Kehormatan dan martabat diri adalah dua konsep yang sama-sama berkaitan dengan nilai dan penghargaan terhadap diri sendiri. Kehormatan lebih terkait dengan bagaimana orang lain memandang kita, sedangkan martabat diri lebih terkait dengan kesadaran kita akan nilai sebagai manusia. Seorang yang memiliki kehormatan tinggi biasanya juga menjaga martabat dirinya. Tetapi seseorang tetap memiliki martabat meskipun kehormatannya dipertanyakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keduanya dengan bertindak sesuai dengan prinsip moral dan tetap menghormati diri sendiri serta orang lain. Rasulullah bersabda, "Meminta-minta itu hanya akan menjadi noda di wajah seseorang pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hal ini dapat diartikan juga bahwa Islam sangat menekankan pentingnya usaha sendiri agar seseorang tetap terhormat di hadapan Allah dan manusia. Dua, memanfaatkan apa yang dimiliki untuk memulai usaha. Saat lelaki itu mengatakan bahwa ia hanya memiliki sehelai kain dan cangkir, Rasulullah tidak meremehkan harta tersebut. Sebaliknya, beliau membantu menjualnya untuk mendapatkan modal awal. Pelajaran dari ini: setiap orang memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha, sekecil apapun itu. Jangan meremehkan aset yang dimiliki, bahkan barang kecil pun bisa menjadi titik awal perubahan besar. Memanfaatkan sumber daya yang ada, lebih baik daripada hanya mengeluh dan menunggu bantuan. Aplikasi dalam kehidupan. Jika seseorang tidak memiliki modal besar, ia bisa memulai dari apa yang dimilikinya, seperti keterampilan, alat sederhana, atau jaringan sosial. Contohnya, seorang tukang cukur tidak butuh modal besar, cukup dengan gunting dan keterampilan, ia bisa mencari nafkah. 3. Pentingnya peran guru dan mentor dalam kehidupan. Rasulullah tidak hanya menyuruh lelaki itu bekerja, tetapi beliau juga membimbingnya dengan langkah-langkah yang jelas. 1. Menjual barang yang ada untuk mendapatkan modal. 2. Membeli kapak sebagai alat kerja. 3. Pergi ke hutan, bekerja, dan menjual hasilnya. 4. Datang kembali setelah 15 hari untuk menunjukkan hasilnya. Pelajaran dari ini: dalam kehidupan, kita sering membutuhkan seseorang yang bisa memberikan arahan yang benar. Seorang pemimpin atau mentor tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mengajarkan cara agar seseorang bisa berdiri sendiri. Rasulullah menunjukkan bahwa pemimpin yang baik bukan hanya memberi ikan, tetapi mengajarkan bagaimana cara memancing. Aplikasi dalam kehidupan. Jika seseorang ingin sukses, ia perlu mencari mentor yang bisa membimbingnya dalam pekerjaan atau usaha. Jangan hanya berharap pada bantuan instan, tetapi belajarlah dari orang-orang yang telah berpengalaman. 4. Kerja keras lebih mulia daripada mengemis. Setelah bekerja selama 15 hari, lelaki itu berhasil mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membeli makanan dan pakaian. Ini menunjukkan bahwa usaha dan kerja keras lebih bermanfaat daripada sekedar meminta-minta. Pentingnya bekerja keras dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." Quran Surat An-Najm ayat ke-39. Aplikasi dalam kehidupan. Jika ingin hidup lebih baik, jangan takut bekerja keras. Tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal. Jika seseorang berusaha, maka Allah akan memberinya keberkahan dan jalan keluar dari kesulitan. 5. Islam menganjurkan sedekah, tetapi tidak menganjurkan kemalasan. Dalam Islam, sedekah adalah ibadah yang sangat dianjurkan,
Tetapi bukan berarti seseorang boleh terus bergantung pada sedekah jika ia masih mampu bekerja. Rasulullah memberikan pilihan terbaik kepada sahabat tersebut, bekerja dan mandiri. Perbedaan antara orang yang berhak menerima sedekah dan yang harus bekerja. Islam memperbolehkan orang yang sangat miskin dan tidak mampu bekerja untuk menerima sedekah. Namun, bagi mereka yang masih sehat dan mampu berusaha, bekerja lebih baik daripada meminta-minta. Aplikasi dalam kehidupan. Jika kita dalam kondisi sulit, tidak apa-apa menerima bantuan, tetapi jadikan itu sebagai solusi sementara, bukan kebiasaan. Jika memiliki rezeki lebih, bantulah orang lain dengan cara yang membuat mereka mandiri, bukan hanya memberi uang, tetapi juga memberi mereka peluang usaha. Saudaraku yang Allah rahmati. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa prinsip hidup yang penting. 1. Kemandirian lebih baik daripada meminta-minta. 2. Manfaatkan apa yang ada untuk memulai perubahan. 3. Cari mentor atau pemimpin yang bisa membimbing ke jalan yang benar. 4. Kerja keras selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 5. Sedekah penting, tetapi jangan sampai membuat orang menjadi malas. Kisah ini menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan semangat kerja keras, ketekunan, dan bimbingan yang baik, setiap orang bisa keluar dari keterpurukan dan hidup dengan penuh martabat. Semoga kita semua bisa mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah bergantung pada bantuan orang lain jika masih mampu berusaha. Islam mengajarkan keseimbangan antara sedekah dan usaha, sehingga setiap orang bisa hidup bermartabat dan mandiri. Semoga kisah ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.